Baik, karena sudah sekitar 15 menit, Ibu akan memulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih oleh Mbak Amanda sudah memimpin doa. Nah, selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Apakah hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah Siap. siap, Bu. Baik, sebelum itu Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian satu persatu ya. Jadi nanti ketika Ibu panggil namanya, silahkan untuk mengaktifkan kameranya dan jawab hadir. Baik, yang pertama ada Mbak Amanda Dwi Anggraini. Hadir, Bu. Ya, yang kedua ada Mbak Lailiana Humairah. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Mbak Yosi Eka Septiana. Hadir, Bu. Ya, lalu ada Mbak Ailin Nur Halimah. Hadir. Mbak Nur Aini Hadir, Bu. Akmal ada. Oke. Lalu ada Mbak Fionita Dea Ariska Mukti. Hadir, Bu. Ya. Lalu yang terakhir ada Mbak Yuni Nur Rahma. Hadir, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, Suaranya putus-putus, Bu. Ora roh. Kudu.
Bisa, Bu. Baik, Ibu lanjut ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Nah, sistem pernafasan manusia nanti akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ sistem pernafasan manusia. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nanti yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur sistem pernafasan manusia secara lengkap. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi setiap organ pernafasan berdasarkan struktur penyusunannya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur pada setiap organ pernafasan melalui aktivitas kelompok. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menyampaikan hasil diskusi atau analisis kelompok secara lisan melalui presentasi online ini. Lalu yang terakhir nanti, peserta didik dapat menyimpulkan peran struktur organ pernafasan terhadap proses pertukaran gas. Jadi nanti itu kalian setelah mendapatkan materi tentang sistem pernafasan manusia, nanti Ibu akan membagikan LKPD di Google Class kalian masing-masing. Nah, nanti kalian disuruh mengerjakan. Nah, untuk LKPD-nya nanti Ibu akan membagikan secara kelompok ya. Nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok saja. Lalu setelah itu kalian kerjakan dengan benar. Nanti LKPD-nya kalian kumpulkan di Google Classroom itu dalam bentuk format PDF saja, nggak apa-apa. Lalu setelah itu hasilnya nanti didiskusikan atau disampaikan di Google Classroom, di Google Meet ini. Nah, setelah itu nanti yang terakhir kita akan menyimpulkan hasil diskusinya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu punya 3 pertanyaan. Nah, nanti siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai tambahan sebagai nilai keaktifan kalian pada hari ini. Nah, pertanyaan pertama nih. Mengapa kita selalu merasa terengah-engah setelah berlari sebentar seperti di lapangan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Baik, silakan. Ada Mbak Amanda, lalu ada Mbak Nasa. Untuk Mbak Amanda, silakan untuk menyampaikan jawabannya. Baik, izin menyampaikan. Mungkin karena saat berlari tubuh membutuhkan lebih banyak energi. Untuk menghasilkan energi tersebut, sel-sel tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Akibatnya, sistem pernapasan bekerja lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat dan membuang karbon dioksida lebih banyak. Sudah, Bu. Oke, lalu dari Mbak Nasa, apa jawabannya? Sama Bu, seperti Mbak Amanda, itu kekurangan oksigen. Sudah, itu saja Mbak Nasa. Iya Bu. Oke, baik. Betul sekali jawaban dari Mbak Amanda tadi dengan Mbak Nasa. Nah, jadi anak-anak, peningkatan aktivitas fisik itu bisa membuat tubuh kita itu membutuhkan oksigen lebih banyak, sehingga nafas itu menjadi lebih cepat.
Jadi sistem pernafasan itu sangat responsif terhadap kebutuhan tubuh kita. Oke, lalu pertanyaan yang kedua, ketika kita ketika hidung kita itu tersumbat saat flu, nah mengapa tubuh itu terasa lebih lemas padahal hanya jalur udara saja yang terganggu? Ya, siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, iya Mbak Yuni. Monggo silahkan menyampaikan jawabannya. Hidung yang tersumbat itu membuat udara masuk ke paru-paru lebih sedikit. Akibatnya, oksigen yang diterima darah itu berkurang sehingga sel-sel tubuh tidak mendapatkan suplai oksigen secara optimal untuk menghasilkan energi, sehingga menyebabkan tubuh terasa lemas. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Mbak Yuni. Jawabannya sudah tepat. Jadi, gangguan kecil pada saluran pernafasan itu dapat berdampak pada seluruh tubuh. Jadi, suplai oksigen itu bisa menurunkan produksi energi sehingga tubuh itu mudah cepat lelah. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga. Mengapa orang yang berada di dataran tinggi, misalnya saat mendaki gunung, itu bisa mengalami sesak nafas meskipun mereka itu tidak sedang tidak sedang berlari atau beraktivitas secara berat-berat. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Oke, monggo Mbak Yosi silahkan menyampaikan jawabannya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab tadi mengapa orang yang berada di dataran tinggi, misalnya saat mendaki gunung, bisa mengalami sesak nafas meskipun mereka tidak sedang berlari atau beraktivitas berat. Jadi, di dataran tinggi itu tekanan udara lebih rendah, sehingga jumlah oksigen yang tersedia dalam setiap tarikan nafas itu berkurang. Meskipun aktivitas fisik tidak berat, tubuh tetap kesulitan mendapatkan oksigen yang cukup. Jadi akibatnya sistem pernafasan bekerja lebih keras dan seseorang dapat mengalami sesak nafas. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali jawaban dari Mbak Yosi. Sudah bagus ya, Nana. Jadi, lingkungan itu juga sangat mempengaruhi kinerja sistem pernafasan. Tekanan udara rendah itu bisa membuat oksigennya itu berkurang, sehingga tubuh itu harus beradaptasi dan meningkatkan frekuensi pernafasan agar kebutuhan oksigen dapat terpenuhi. Bagaimana anak-anak? Apakah jawabannya bisa diterima? Paham sampai sini? Paham. Iya, Bu. Oke. Setelah itu Ibu akan menayangkan video tentang sistem pernafasan manusia. Nah, nanti dari video yang sudah Ibu tayangkan, tolong kalian tolong kalian dengarkan secara sungguh-sungguh, lalu kalian buat resuman. Resumannya singkat saja. Nah, nanti Ibu akan menunjuk dua orang atau lebih untuk menyampaikan hasil resumannya tersebut. Sebentar, Ibu akan menayangkan videonya terlebih dahulu.
bakalan jadi upil.
Baik, dari hasil video yang sudah kalian tonton tadi, silahkan kalian buat resuman terlebih dahulu. Resumannya nggak usah banyak-banyak, yang penting-pentingnya saja ya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Monggo silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Baik, Bu.
Baik, apakah sudah selesai untuk hasil meresum video tadi yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tadi mic-nya Ibu terdengar apa tidak? Terdengar, Bu. Oke, saya kira itu apa Google Meet-nya Ibu karena di sini agak error ya. Oke, tadi videonya resumennya kalian sudah selesai yang tugas video Ibu berikan tadi. Sudah. Oke, baik, silakan. Ibu mau tunjuk nih. Yang pertama siapa ya? Mbak Nur Aini, silahkan monggo disampaikan hasil resumennya tadi, menjelaskan apa dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Jadi di video tersebut menjelaskan bagaimana udara yang kita hirup masuk melalui hidung, kemudian melewati faring, laring, trakea hingga mencapai paru-paru. Di dalam paru-paru tersebut terdapat alveolus yang menjadi tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Saat inspirasi, otot diafragma menurun dan rongga dada melebar sehingga udara masuk dengan mudah. Sebaliknya, saat ekspresi, diafragma kembali naik dan rongga dada mengecil, mendorong udara keluar, sehingga proses tersebut berlangsung terus-menerus agar tubuh memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Sudah Mbak Aini? Sudah, Bu. Oke, baik. Lalu Ibu tunjuk lagi nih. Satu kali lagi Mbak Aileen ada? Aileen Nurhalimah, apakah masih bergabung? Baik, Bu. Video tersebut menekankan bahwa sistem pernafasan terdiri dari rangkaian organ yang saling bekerja sama, mulai dari hidung yang menyaring udara hingga paru-paru sebagai pusat aktivitas pertukaran gas. Alveolus berfungsi sangat penting karena disinilah darah menerima oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Otot diafragma, otot antar rusuk membantu mengatur ritme nafas, memungkinkan udara masuk dan keluar secara teratur. Melalui mekanisme ini, seluruh organ tubuh memperoleh suplai oksigen yang cukup untuk melakukan fungsi vitalnya sehari-hari. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya dari yang pertama tadi Mbak Aini dan yang kedua ada Mbak Aileen. Nah, jawabannya sudah bagus, sudah benar. Nah, jadi dari kedua resum teman kalian tadi dapat dipahami ya bahwa sistem pernafasan merupakan rangkaian proses yang terkoordinasi dengan baik untuk mempertahankan kehidupan. Tanpa aliran oksigen yang stabil, sel tidak dapat menghasilkan energi dan tanpa pembuangan karbon dioksida, tubuh dapat mengalami gangguan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kesehatan paru-paru, lalu menghindari polusi, dan menerapkan gaya hidup sehat itu juga sangat penting agar proses pernafasannya dapat berjalan secara optimal. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa, Bu, bisa. Oke, baik. Setelah ini Bu akan menampilkan PPT terkait sistem pernafasan manusia. Terkait materi kita pada hari ini. Sebentar. Ibu tayangkan dulu.
Apakah PPT-nya Ibu sudah terlihat, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nggih, sebentar. Belum, Ibu. Nah, apakah sudah muncul? Sudah. Oke. Sudah aman, Bu. Nggih. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran ini, siapa yang masih ingat pengertian tentang sistem pernafasan manusia? Silahkan, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, ada Mbak Lailiana dan Mbak Nasaya. Dari Mbak Laili dulu, apa sih sistem pernafasan manusia itu? Sistem pernafasan Sistem pernafasan manusia adalah sistem organ sistem yang organ bertugas yang bertugas mengatur prosesnya keluar masuk udara ke dalam tubuh. Melalui sistem Melalui sistem tersebut, tersebut, oksigen dari oksigen dari lingkungan lingkungan diambil untuk diambil untuk digunakan dalam dalam pembentukan energi. Sementara karbon Sementara karbon dioksida yang dioksida tidak yang tidak dibutuhkan dibutuhkan dikeluarkan. dikeluarkan. Jadi sistem Jadi sistem pernafasan pernafasan memastikan tubuh memperoleh memperoleh suplai suplai oksigen yang oksigen yang cukup cukup agar agar seluruh seluruh organ dapat organ dapat bekerja dengan bekerja dengan baik. baik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Lalu dari Mbak Nasa, apa sistem pernafasan manusia itu? Sistem pernapasan manusia itu adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah, dan seseorang itu dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 10-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Sudah, Bu. Oke, baik, sebentar. Kok tidak menyala ini di sini? Sebentar, Nak. Masih error ini laptopnya. Iya, Bu. Ini laptopnya sudah jalan di pengertian? Ada? Ada. Ya, tadi bagus sekali jawaban dari Mbak Lailiana dan juga Mbak Nasa ya. Nah, jadi sistem pernafasan manusia itu adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk pertukaran udara antara tubuh dan lingkungan. Sistem ini itu memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida ke sistem metabolisme. Dengan sistem pernafasan tersebut, oksigen disalurkan ke sel dan karbon dioksidanya akan dibuang sehingga dapat menjaga hidup dan fungsi organ tubuh. Selanjutnya ada struktur dan fungsi organ sistem pernafasan manusia. Nah, di sini ada 8 organ yang menyusun sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, yang ketujuh ada alveolus, dan yang terakhir ada paru-paru. Nah, kita bahas satu-satu nih organnya. Mulai dari rongga hidung. Hidung adalah organ pertama sistem pernafasan yang berfungsi sebagai pintu masuk udara. Di dalamnya terdapat rambut halus dan lendir yang menyaring debu dan kotoran. Hidung juga berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara agar sesuai dengan suhu tubuh sebelum masuk ke organ berikutnya. Lalu yang kedua ada faring. Faring atau tenggorokan adalah saluran
yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring serta esofagus. Faring berperan sebagai jalur udara dan makanan, sehingga memiliki peran penting dalam proses pernafasan dan pencernaan. Pada sistem pernafasan, faring juga berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung ke laring. Nah, gambarnya seperti itu anak-anak. Selanjutnya ada laring. Laring adalah organ yang terletak di bawah faring, dikenal juga sebagai kotak suara. Fungsi utama dari laring sendiri adalah sebagai jalur udara menuju ke trakea dan untuk menghasilkan suara melalui pita suara yang ada di dalamnya. Laring juga berperan melindungi saluran pernafasan dari masuknya makanan atau benda asing dengan menutup saat menelan. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan laring ke bronkus. Trakea sendiri dilapisi oleh sel-sel bersilia dan lendir yang membantu menangkap dan mengeluarkan partikel asing dari saluran pernafasan. Trakea juga berperan untuk mempertahankan kelancaran udara menuju ke paru-paru. Nah, selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang bercabang menjadi dua, masing-masing menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Fungsi bronkus sendiri adalah menyalurkan udara dari trakea ke bronkiolus dalam paru-paru. Dinding bronkus juga mengandung lendir dan sel bersilia untuk menjaga kebersihan saluran udara. Nah, gambarnya seperti yang tampak di samping itu. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil di bronkus yang mengecil. Bronkiolus berfungsi untuk mengalirkan udara hingga ke alveolus. Saluran ini tidak memiliki tulang rawan, tetapi dikelilingi oleh otot polos yang dapat mengatur diameter saluran udara untuk mengontrol aliran udara. Nah, yang terakhir ada belum sini yang masih ketujuh, maaf. Ada alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di ujung bronkiolus yang menjadi tempat utama pertukaran gas. Dinding alveolus sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah, sehingga memungkinkan oksigen dari udara menuju ke darah dan karbon dioksida dari darah akan keluar ke alveolus untuk dikeluarkan. Nah, yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru adalah organ utama sistem pernafasan yang terdiri dari jaringan spons yang berisi bronkus, lalu bronkiolus, dan alveolus. Paru-paru sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah, serta dapat membantu menjaga keseimbangan darah. Nah, bagaimana anak-anak sampai sini? Apakah materinya bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, setelah paparan materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu akan membagikan LKPD di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, silakan dicek ya di Google Classroom kalian ada LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya Ibu bagi ya. Kelompok 1 terdiri dari Mbak Amanda Dwi Anggraini. Lalu yang kedua ada Mbak Yuni Nurrohma. Lalu yang ketiga ada Mbak Aileen. Lalu yang keempat ada Mbak Yosi. Nah, itu kelompok 1 ya. Tolong diingat-ingat anak-anak. Lalu yang kedua ada kelompok kedua. Maksudnya itu ada yang pertama ada Mbak Fionita, lalu ada Mbak Lailiana Humairo, lalu ada Mbak Aini. Gimana anak-anak? Bisa?
Dengarkan suaranya Ibu. Oke, baik, sebentar. Ibu akan membuka LKPD-nya. Nah, apakah sudah terlihat nak layarnya LKPD yang kalian kerjakan? Nanti kalian kerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah terlihat LKPD-nya? Sudah. Oke. Nah, di sini kan ada
Nah, ini LKPD-nya tentang sistem pernafasan manusia. Nah, ini di nama kelompok kalian bisa tulisi nama anggota kelompok kalian yang sudah Ibu bacakan tadi. Lalu setelah itu kalian kerjakan di bagian ini sebentar di bawahnya. Nah, ini ada berupa link video, nanti kalian tonton ulang. Nah, videonya sama seperti yang awal tadi yang sudah Ibu perlihatkan. Nah, itu kalau yang sudah lupa bisa dilihat lagi. Lalu di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, ini kalian kerjakan, ada 4. Ini yang pertama, jelaskan mengapa udara melewati sistem pernafasan manusia dari hidung sampai ke alveolus dan mengapa proses ini penting bagi tubuh. Sampai pertanyaan yang keempat, itu silahkan dijawab. Lalu selanjutnya di bagian ini, langkah ke-1 ada observasi struktur dan fungsi organ. Nah, ini ada 8 organ yang sudah Ibu jelaskan tadi, silahkan di sini jika kalian kerjakan di mana letak organ tersebut, lalu fungsinya untuk apa, lalu keterangan tambahannya itu seperti apa. Nah, gitu. Ada ini trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus hingga ke paru-paru. Lalu kedua ada analisis hubungan struktur dan fungsi. Nah, ini juga ada pertanyaan. Kalian kerjakan, ada soal 1 sampai 5 itu dikerjakan. Lalu langkah 3 ada diskusi dan kolaborasi. Nah, ini didiskusikan dengan kelompok kalian tadi. Nah, itu 2 pertanyaan. Lalu ada refleksi diri, kalian kerjakan juga. Sampai ini, evaluasi singkat, ada 5 pertanyaan. Nah, itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya, dari awal tadi sampai akhir. Nah, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Sudah paham, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu akan memberi waktu kalian kurang lebih 20 menit ya.
Ibu izin bertanya, ini kelompok saya sudah selesai dikumpulkan di mana ya? Oh, baik. Jika sudah selesai, itu kamu ganti ke file PDF, lalu dikumpulkan di Google Classroom perwakilan saja, perwakilan kelompok, kumpulkan di Google Classroom, nanti Ibu cek. Nah, nanti siapa yang disuruh presentasi, nanti Ibu sendiri yang menunjuk. Bisa Baik, dipahami, Bu. Mbak Amanda? Baik, yang dari kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan ini Ibu lihat ke Classroom, Ibu akan memilih yang presentasi dari kelompok 1. Monggo silakan dipresentasikan. Sebentar, Ibu bukain LKPD tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Ini sinyalnya Ibu sangat susah ya. Silakan bisa dijawab terlebih dahulu dari kelompok 1 tadi, mulai dari yang pertama. Siapa tadi? Baik, saya akan menjawab hasil diskusi pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, jelaskan bagaimana udara melewati sistem pernafasan manusia dari hidung sampai ke alveolus dan mengapa proses ini penting bagi tubuh. Jawabannya, udara pertama-tama masuk melalui hidung atau mulut, lalu melewati faring dan laring menuju trakea. Dari trakea tersebut, udara bercabang ke bronkus, lalu ke bronkiolus yang terdapat saluran-saluran kecil, dan akhirnya sampai ke alveolus di paru-paru. Di alveolus terjadi pertukaran gas. Oksigen diserap ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dibuang dari keluar tubuh. Proses tersebut penting karena oksigen dibutuhkan sel tubuh untuk menghasilkan energi, sedangkan karbon dioksida produk limbah metabolisme harus dikeluarkan agar tidak menyebabkan keracunan sel. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana struktur dan sifat alveolus mendukung fungsi pertukaran gas dalam sistem pernafasan. Jelaskan dengan menyebutkan minimal dua karakteristik dan fungsinya. Jawabannya yaitu alveolus memiliki dinding yang sangat tipis, yaitu hanya satu lapis sel epitel pipi, sehingga memudahkan difusi gas, oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Selain itu, alveolus dikelilingi banyak kapiler darah, pembuluh darah kecil, sehingga kontak antara udara dalam alveolus dengan darah sangat luas dan memungkinkan pertukaran gas berlangsung cepat dan efisien. Sifat lainnya yaitu alveolus memiliki permukaan luas karena berbentuk seperti gelembung kecil banyak jumlahnya, sehingga total luas permukaan untuk difusi gas menjadi lebih besar. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara proses inspirasi dan ekspirasi
pada manusia dan bagaimana peran otot diafragma dalam kedua proses tersebut? Jawabannya, inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah. Sementara otot tempat tulang rusuk mengangkat tulang rusuk. Hal ini membuat rongga dada membesar sehingga tekanan udara dalam paru-paru menurun dan udara masuk secara alami. Inspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Pada proses ini, otot diafragma relaksasi dan bergerak naik, sedangkan tulang rusuk kembali ke posisi semula. Akibatnya rongga dada menguji tekanan udara dalam paru-paru meningkat dan udara terdorong keluar. Pertanyaan keempat, mengapa pertukaran gas lebih efektif terjadi di alveolus dibandingkan bagian isi bagian lain dari saluran pernafasan? Jelaskan faktor pendukungnya. Jawabannya yaitu pertukaran gas paling efektif terjadi di alveolus karena struktur alveolus memiliki permukaan yang sangat luas dan dikelilingi oleh banyak kapiler darah. Selain itu, dinding alveolus sangat tipis sehingga memudahkan oksigen berdifusi masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Alveolus juga lembab hingga mempermudah proses distribusi gas. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya tentang observasi struktur dan fungsi organ. Nah, pertama itu pada gambar hidung, letaknya di bagian luar saluran pernapasan. Fungsinya sebagai penyaring, penghangatan, dan pelembapan udara. Keterangan tambahan, rambut halus dan lendir berfungsi menyaring debu. Yang kedua itu gambar paring, letaknya di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsinya sebagai jalur penghubung antara rongga hidung, mulut, dan laring. Keterangan ketambahannya mengalirkan udara ke laring. Yang ketiga itu gambar laring, letaknya di bagian atas trakea. Fungsinya untuk menghasilkan suara dan melindungi saluran napas. Keterangan tambahannya dilengkapi epiglotis untuk menutup saat menelan. Yang keempat ada trakea, itu letaknya di leher bagian depan menuju dada. Fungsinya untuk menyalurkan udara ke bronkus. Keterangan tambahannya diperkuat cincin tulang rawan agar tidak kolap. Selanjutnya gambar 5 itu gambar bronkus. Letaknya di percabangan trakea menuju paru-paru. Fungsinya untuk menyalurkan udara ke bronkiolus. Keterangannya itu bronkus kanan dan kiri menuju masing-masing paru. Selanjutnya gambar ke-6 ada bronkiolus. Letaknya di cabang kecil dari bronkus di dalam perut. Fungsinya untuk mengalirkan udara ke alveolus. Keterangannya tidak memiliki tulang rawan. Selanjutnya gambar ke-7 itu gambar alveolus. Letaknya di ujung bronkiolus di dalam paru-paru. Fungsinya untuk tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Keterangannya dikelilingi pembuluh kapiler darah. Yang terakhir itu gambar paru-paru. Letaknya di rongga dada kiri dan kanan. Fungsinya organ utama pernapasan. Keterangan tempat inspirasi dan ekspirasi berlangsung. Sudah, Bu. Baik, bisa dilanjutkan oleh itu teman yang lain.
Kelompok satu tadi kan ada banyak, nah bisa gantian. Saya Bu akan melanjutkan. Ya, silahkan Mbak Yuni. Analisis hubungan struktur dan fungsi. Yang pertama, mengapa alveolus memiliki bentuk gelembung kecil yang banyak jumlahnya? Jawabannya itu karena alveolus berbentuk gelembung kecil dan jumlahnya sangat banyak karena bentuk tersebut memperluas permukaan paru-paru sehingga pertukaran gas dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Dindingnya yang tipis juga membantu oksigen dan karbon dioksida berdifusi dengan mudah, sehingga kebutuhan oksigen tubuh dapat terpenuhi dengan optimal. Soal kedua, apa hubungan antara bentuk trakea yang berupa cincin tulang rawan dengan fungsinya? Jawabannya, cincin tulang rawan pada trakea berfungsi menjaga bentuk saluran napas agar tetap terbuka dan tidak mudah kolaps saat udara keluar masuk. Bentuk cincin yang kuat tetapi lentur ini membuat trakea tetap stabil, sehingga udara dapat mengalir dengan lancar menuju paru-paru maupun keluar dari tubuh. Soal ketiga, mengapa hidung dilengkapi rambut halus dan selaput lendir? Jawabannya karena keduanya itu berfungsi sebagai penyaring debu, kotoran, dan mikroorganisme agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Rambut halus menahan partikel besar, sedangkan selaput lendir menangkap partikel kecil sekaligus melembabkan udara yang dihirup, sehingga udara yang masuk ke paru-paru lebih bersih, lembut, dan aman bagi tubuh. Soal keempat, bagaimana proses pertukaran gas terjadi di paru-paru? Jawabannya, proses pertukaran gas di paru-paru terjadi di alveolus, tempat oksigen dari udara berdifusi masuk ke pembuluh darah kapiler. Sementara karbon dioksida dari darah berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Proses ini terjadi karena perbedaan kadar gas antara alveolus dan darah sehingga oksigen mengalir masuk dan karbon dioksida keluar. Soal nomor kelima, jelaskan secara singkat urutan aliran udara dari luar tubuh hingga ke alveolus. Jawabannya, udara dari luar tubuh pertama-tama masuk melalui hidung. Tempat udara disaring, dihangatkan, dan dilembabkan. Setelah itu, udara melewati faring dan lari menuju trakea, yang berfungsi sebagai saluran utama ke paru-paru. Dari trakea, udara mengalir ke bronkus kiri dan kanan, kemudian masuk ke cabang-cabang yang lebih kecil bernama bronkiolus. Barulah dari bronkiolus, udara akhirnya mencapai alveolus sebagai tempat berlangsungnya pertukaran gas. Ayo, siapa yang membaca ini, yang diskusi dan kolaborasi? Saya Bu. Nggih, monggo. Baik, untuk pertanyaan diskusi dan kolaborasi yang pertama, apa yang akan terjadi jika salah satu organ sistem pernafasan mengalami gangguan fungsi? Jawabannya, jika salah satu organ sistem pernafasan mengalami gangguan fungsi, maka proses pernafasan tidak dapat berlangsung dengan normal. Udara yang masuk ke tubuh bisa terhambat, pertukaran gas menjadi kurang efektif, dan tubuh kurang oksigen. Akibatnya, seorang dapat mengalami sesak nafas, lemas, batuk berkepanjangan, atau bahkan kerusakan organ lain karena suplai oksigen
ke jaringan tubuh tidak tertutupi. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara struktur dan fungsi tiap organ agar proses pernafasan tetap berjalan. Jawabannya yaitu setiap organ pernapasan dibentuk yang mendukung fungsinya sehingga proses pernapasan dapat berlangsung lancar. Hidung menyaring dan menghangatkan udara. Trachea tetap terbuka karena cincin tulang rawan. Bronkus dan bronkiolus menyalurkan udara ke paru-paru dan alveolus yang tipis memudahkan pertukaran gas. Ketika semua organ bekerja sesuai strukturnya, tubuh dapat menerima oksigen dengan baik. Sudah, Bu. Ini yang refleksi siapa? Saya akan menjawab bagian refleksi diri. Yang pertama, bagian mana dari sistem pernafasan yang paling menarik bagimu dan mengapa? Bagian yang paling menarik bagi saya adalah alveolus, karena meskipun ukurannya sangat kecil, strukturnya itu sangat efisien untuk melakukan pertukaran gas. Bentuknya yang tipis dan jumlahnya yang banyak membuat tubuh dapat memperoleh oksigen dengan cepat dan membuang karbon dioksida secara efektif. Yang kedua, apa kesimpulanmu tentang hubungan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia? Jadi, kesimpulan dari kelompok kami adalah struktur setiap organ pernapasan manusia itu dirancang khusus agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Dan hubungan inilah yang membuat proses pernapasan berlangsung lancar. Hidung itu menyaring dan mengatur udara, trakea menjaga jalur tetap terbuka, bronkus dan bronkiolus menyalurkan udara hingga ke paru-paru, dan alveolus yang tipis memudahkan pertukaran gas. Jika salah satu struktur organ terganggu, maka fungsi pernafasan seluruh juga ikut terhambat. Kemudian yang ketiga, apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Jadi, dari kegiatan ini kami dapat mempelajari bahwa setiap organ pernapasan memiliki struktur dan peran yang saling mendukung, sehingga gangguan pada satu organ saja dapat mempengaruhi seluruh proses pernapasan. Kami juga memahami bahwa menjaga kesehatan sistem pernapasan sangat penting karena tubuh sangat bergantung pada pasokan oksigen dan berfungsi dengan baik. Baik, dari LKPD yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 sudah sangat bagus dan lengkap sekali ya. Beri tepuk tangan dulu dong anak-anak. Nah, dari ini kan jawaban dari kelompok 1 ya. Lalu dari jawaban kelompok 2 apakah kurang lebih sama seperti ini ataukah ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, baik. Nah, kita kan sudah di akhir pembelajaran nih. Kita sudah mulai belajar dari awal tadi hingga akhir. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari semua hasil pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini? Salah satu aja yang ingin menyampaikan hasil kesimpulannya. Monggo. Iya, Mbak Fionita, dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Hasil kesimpulan dari pembelajaran yang telah kami dapatkan hari ini yaitu yang pertama, jadi struktur organ dalam sistem pernapasan manusia itu
dirancang untuk mendukung proses pertukaran gas yang berlangsung secara efisien. Nah, jadi sistem pernapasan itu mulai dari saluran udara yang membersihkan dan mengarahkan udara masuk sampai ke alveolus yang berdinding sangat tipis untuk memudahkan tentunya perpindahan oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu dari bentuk dan fungsi setiap organ itu memastikan bahwa tubuh itu dapat mendapatkan oksigen yang cukup dan dapat membuang gas sisa dengan baik. Nah, jika struktur satu organ tersebut terganggu misalnya, proses pertukaran gas itu juga ikut terhambat dan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Vio. Sudah bagus ya. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernafasan juga melibatkan kerja otot dan tekanan udara. Misalnya, diafragma dan otot antar tulang rusuk itu dapat membantu mengatur masuk keluarnya udara sehingga alveolus bisa menerima oksigen dan melepaskan karbon dioksida dengan optimal. Dengan memahami hubungan tersebut itu, kalian juga dapat lebih mudah mengaitkan gangguan pada organ tertentu dengan dampaknya terhadap kesehatan pernafasan secara keseluruhan. Baik, karena kita sudah selesai materinya, Ibu punya kuis yang harus kalian kerjakan. Sebentar, Ibu akan mengirimkan kuisnya di Google Classroom kalian ya. Nanti kalian kerjakan. Nah, kalian kerjakan. Batas waktunya bisa sampai minggu depan. Silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya di Google. Nah, kuisnya melalui Google Form. Nanti kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Deadline-nya Ibu beri waktu 1 minggu. Nah, sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan lagi anak-anak terkait materi pembelajaran kita hari ini? Belum, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam kelas online hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah aktif mengikuti serangkaian pembelajaran mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada kelompok 1 tadi yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Tadi jawabannya sudah benar, tepat. Nah, semoga materi kita dapat mendapatkan ilmu yang sangat berguna bagi kita semua. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan dengan materi yang baru lagi. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Monggo silahkan bisa meninggalkan ruang Google Meet-nya. Selamat beristirahat anak-anak. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, monggo.